Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Anggarani dengan NIM 240105027. Berikut adalah video pembacaan berita yang telah saya buat. Halo, selamat siang pemirsa. Informasi petang kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Aprilia Anggarani, inilah informasi selengkapnya. Padang, Sumatera Barat. Kawasan wisata Batu Malin Kundang di pantai air manis Kota Padang kembali booming dan ramai dikunjungi wisatawan. Legenda rakyat yang melegenda ini kini tak hanya menjadi cerita turun-temurun, tetapi juga destinasi wisata unggulan yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Sejak beberapa bulan terakhir, kunjungan wisatawan meningkat tajam, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung batu yang diyakini sebagai jelmaan Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu karena durhaka pada ibunya. Selain menikmati panorama pantai yang indah, pengunjung juga tertarik berfoto di sekitar batu Malin Kundang yang menjadi ikon daerah tersebut. Pemerintah Kota Padang bersama masyarakat setempat turut menambah fasilitas wisata, mulai dari area parkir, pusat oleh-oleh, hingga wahana wisata bahari seperti perahu wisata. Wisata Malin Kundang ini bukan hanya soal legenda, tapi juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Pantainya bersih, ombaknya tenang, sangat cocok untuk wisata keluarga, ujar salah seorang wisatawan asal Pekanbaru. Fenomena viral ini di media sosial juga ikut mendorong popularitas tempat ini. Banyak konten kreator yang membagikan pengalaman mereka berkunjung, sehingga semakin banyak orang penasaran untuk datang langsung. Dengan perpaduan antara nilai sejarah, budaya, dan keindahan alam, wisata Malin Kundang kini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Sumatera Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Aprilia Anggarani melaporkan dan pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Baik, saya akan menjelaskan berita yang saya buat, yaitu jenis karya yang dipilih, berita, keterampilan berbahasa yang saya pilih adalah membaca. Temanya budaya dan pariwisata, dengan judul Wisata Malin Kundang di Sumatera Barat kembali booming jadi inceran wisatawan. Nah, teks berita sendiri adalah teks yang berisi informasi dari suatu peristiwa yang bersifat baru sesuai dengan kenyataan yang menarik perhatian pembaca dan disampaikan oleh media massa secara lisan maupun tulisan. Penyampaian teks berita harus memenuhi 3 hal, yaitu unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan. Unsur merupakan komponen-komponen kecil yang membangun sebuah teks. Nah, unsur-unsur berita terdiri dari 5W dan 1H, atau yang kita kenal sebagai adik Simba, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, yang nantinya akan dijelaskan di struktur berita. Nah, struktur berita adalah susunan yang menghubungkan unsur berdasarkan pada pola tertentu. Struktur berita dibagi menjadi 4, yaitu judul berita, kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Judul berita merupakan gambaran topik berita yang berfungsi untuk memberitahu personal yang dibahas di dalam berita. Contohnya yaitu wisata Malin Kundang di Sumatera Barat kembali booming jadi inceran wisatawan. Terus yang kedua adalah kepala berita, merupakan isi pokok atau informasi utama dari keseluruhan isi teks berita. Unsur yang terdapat dalam kepala berita adalah unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Contohnya, apa yang terjadi? Wisata Batu Malin Kundang kembali booming dan menjadi incaran wisatawan. Di mana wisata tersebut berada? Pantai air manis,
Kota Padang, Sumatera Barat. Kapan wisata tersebut kembali booming? Beberapa bulan terakhir, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Siapa saja yang berkunjung ke wisata Batu Malin Kundang, yaitu wisatawan lokal dan mancanegara, pemerintah Kota Padang, serta masyarakat setempat. Yang ketiga adalah badan berita atau tubuh berita, merupakan penjabaran atau perincian yang lebih luas tentang kepala berita. Tubuh berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Contohnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Yang pertama, kunjungan wisatawan meningkat tajam karena minat terhadap legenda Malin Kundang yang terkenal dan menjadi daya tarik budaya. Yang kedua, fenomena viral di media sosial mendorong popularitas destinasi ini makin dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga, kisah Malin Kundang yang tragis dan batu sebagai simbol kutukan menciptakan daya tarik unik bagi pengunjung. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Yang pertama, pemerintah Kota Padang dan masyarakat setempat menambahkan fasilitas wisata seperti area parkir, pusat oleh-oleh, dan wahana wisata bahari untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Yang kedua adalah banyak wisatawan datang terutama pada akhir pekan dan musim liburan untuk melihat Batu Malin Kundang dan menikmati panorama pantai yang indah. Yang ketiga, konten kreator membagikan pengalaman mereka di media sosial, sehingga semakin banyak orang penasaran dan tertarik mengunjungi tempat tersebut secara langsung. Terus yang terakhir adalah ekor berita, yaitu bagian dari struktur berita yang memuat informasi kurang penting. Biasanya ekor berita tidak disertakan juga tidak apa-apa. Contohnya yaitu pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri penjumpaan kita. Saya Aurelia Anggarani melaporkan dan pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan berita, merupakan aturan yang mengatur penggunaan bahasa. Nah, menurut Kosasi, kaidah kebahasaan berita dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan dari isi kutipan. Contohnya yaitu, wisata Malin Kundang ini bukan hanya soal legenda, tetapi juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Tutup petik. Ujar salah seorang wisatawan asal Pekanbaru. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, legenda rakyat yang melegenda ini kini tak hanya menjadi cerita turun-temurun, tetapi juga destinasi wisata unggulan yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, di sini konjungsinya yaitu tetapi juga dan maupun. Terus yang ketiga adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Contohnya, banyak orang penasaran untuk datang langsung. Kata kerja mentalnya adalah penasaran. Terus yang keempat adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan waktu dan tempat berfungsi melengkapi unsur berita, yaitu unsur kapan dan di mana. Contohnya, Padang, Sumatera Barat, kawasan wisata Batu Malin Kundang di pantai air manis Kota Padang kembali booming. Terus yang kelima yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yang biasa digunakan pada teks berita yaitu kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Contohnya, sejak beberapa bulan terakhir, kunjungan wisatawan meningkat tajam. Selanjutnya adalah penjelasan isi dan interpretasi dari karya yang saya buat. Berita yang saya buat ini menjelaskan tentang kembalinya minat wisatawan terhadap wisata Batu Malin Kundang di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi ini menggabungkan unsur legenda rakyat dengan keindahan alam yang memikat, sehingga menjadi daya tarik utama bagi pengunjung dari dalam dan luar negeri. Isi berita ini menonjolkan beberapa hal penting. Pertama, peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Kedua, popularitas Batu Malin Kundang yang dianggap sebagai jelmaan tokoh dalam legenda yang dihukum menjadi batu karena durhaka pada ibunya. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat setempat yang mendukung pengembangan fasilitas wisata demi kenyamanan pengunjung. Dan keempat, peran media sosial dalam memperluas jangkauan promosi sehingga lebih banyak orang tertarik datang.
Interpretasi dari karya berita tersebut adalah legenda lokal tidak hanya berfungsi sebagai cerita budaya untuk diwariskan, tetapi juga mampu menjadi aset pariwisata dengan potensi ekonomi nyata. Wisata Malin Kundang memperlihatkan bagaimana kekayaan budaya dan alam dapat bersinergi menciptakan pengalaman wisata yang lengkap, menarik minat wisatawan secara luas. Selain itu, berita ini menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan serta pemanfaatan media sosial dengan alat promosi modern. Dengan demikian, destinasi ini tidak hanya melestarikan cerita rakyat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan citra daerah Sumatera Barat.